Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Insyaallah malam ini adalah malam terakhir kita melaksanakan sholat tarawih yang kita laksanakan sebagai ibadah Ramadan kita tahun 1445 Hijriah. Kelihatan pada malam ini siapa yang sungguh-sungguh sebagai pemenang, siapa yang jadi juara, ya. Siapa yang telah gugur di sepanjang jalan kenangan. Ada yang gugur di seperempat final kemarin, ada yang di sepertiga final. Nah, malam ini betul-betul Bapak Ibu bukan saja terdepan, tapi sudah di muko. Jadi betul-betul sudah menjadi juara pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah tetap sehatkan kita, tetap kuatkan, mantapkan iman dan takwa kita, sehingga kita masih terikat dengan rumah sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir Ramadan ini kami mengingatkan apa yang harus kita selesaikan dari kewajiban kita dan perintah Allah kepada kita semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak, ibu-ibu sekalian, ada 4 hal Allah ingatkan kita melalui Rasulullah, sunnah Ramadan yang harus kita selesaikan sebagai ibadah kita sebulan yang sudah kita lakukan ini. Pertama apa? Yaitu walitu milul iddata, cukupkanlah puasamu. Itu kata Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu kemarin, mana tahu ada yang perjalanan jauh, mungkin puasanya batal, bayar di waktu yang lain setelah bulan suci Ramadan. Atau ada kemarin ibu-ibu yang mungkin tiba-tiba sakit, atau bapak-bapak sibuk apalagi di akhir-akhir Ramadan bikin kue, demam misalnya. Jatuh sakit, tidak puasa, bayar nanti setelah bulan suci Ramadan selesai. Ya, kecuali mereka yang memang tidak mampu. Seperti misalnya ibu yang menyusui, ibu yang sedang hamil, yang tentu akan mengganggu, mempengaruhi kesehatan anaknya. Atau ada juga seorang pekerja yang mengandalkan satu-satunya pada pekerjaan itu pada dirinya sendiri, letoy, loyo, sehingga tidak dapat duit, sehingga keluarga tidak ada makan. Itu juga diberikan rukhsah namanya, diberikan kemudahan oleh Allah SWT dengan membayar fidyah atau mengganti puasa itu dengan fidyah, yaitu makan 1 hari untuk 1 orang. Kalau seorang makannya 3 kali lah kita tanggung makannya gitu, pagi, siang, dan malam. Kalau makan puasa pagi dan sore, berarti 2 kali, sehari dan malam. Nah, itulah hitungannya untuk fidyah. Tapi selain itu, bagi yang sehat, jatuh sakit, bayar. Atau anak-anak muda, anak-anakku sekalian yang masih remaja, yang masih muda, yang belum masuk masa-masa menopause misalnya, masih katakan berhalangan datang cuti bulanan,
itu pun wajib dibayar di waktu yang lain. Kalau tidak dibayar, kita belum dapat predikat la'allakum tattakunnya gitu. Seperti dikatakan ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun itu belum dapat kita kalau puasanya belum cukup. Maka itu cukupkan dulu kata Allah. Walitumilul iddata. Cukupkan puasa kamu dulu. Baru dapat nanti la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah minta kita apa? Dalam bulan suci Ramadan dan akhir Ramadan ini walitukabbirullaha, yaitu Allah minta kita membesarkan Allah. Membesarkan itu mulai dari awal Ramadan kita melakukan ketaatan dan ibadah siang dan malam. Itu juga adalah membesarkan Allah. Di akhir Ramadan kita diminta bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, insya Allah besok malam, ya. Insya Allah besok malam kita akan takbirkan itu. Tapi dari awal kita sudah takbirkan Allah, besarkan Allah dengan solat malam kita, dengan solat sunat kita, ya, yang setiap malam kita lakukan selama 4 malam. Itu sudah kita lakukan dan itulah perintah Allah. Insya Allah semuanya sudah kita lewati dengan baik. Yang ketiga Allah minta lagi apa? Ala mahadakum. Berbuat baiklah, berbuatlah kesolehan, ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Allah melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa berbuat baik kesolehan itu? Adalah kita berbagi, peduli dengan masyarakat. Nanti di akhir Ramadan, ya, mungkin sudah Bapak Ibu bayar zakat fitrah. Itu pun bagian dari perbuatan baik kita kepada sesama atau makhluk Allah, menjalin hubungan hablum minan nas. Maka itu Allah juga minta kita menghitung penghasilan kita. Barangkali yang sudah 1 bulan kita dapatkan atau 1 tahun yang silam, boleh dihitung dari sekarang. Yang cukup nisabnya, ya, kemudian haulnya, masanya, nisab jumlahnya, yang nilainya itu 83 gram emas. Nah, kali sekarang berapa 1 gram? Ibu-ibu yang tahu nih, 3 juta atau 3,5 ya? Saya dengar kemarin agak turun, agak tiarap harga emas katanya. Karena ada fluktuasi dolar di Amerika. Nah, emas sekarang lagi turun. Kecuali emas Jawa naik. Balik kampung kalau dia. Emas-emas kita nih yang di pesantren, ya. Kalau emas yang sebenarnya turun sekarang, Bu. Kalau mau beli emas sekarang sedang turun ya lo harganya. Nah, kalau cukup harta kita 83 gram emas, hitunglah dewe. Nah, itu dikeluarkan zakatnya. Namanya zakat mal, zakat harta, atau juga zakat profesi yang kita dapat setiap bulan. Mungkin belum kita keluarkan zakatnya, dihitung total setahun. Nah, di akhir bulan Ramadan berapa cukup? Tidak senilai 83 gram emas. Sekiranya tidak cukup, tidak dikeluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Ah, itu pula jadi. Maksudnya apa itu? Tetap saja mensucikan harta kita, mensucikan profesi kita, mensucikan perdagangan kita. Kayak Pak Corah misalnya, ya, ini pedagang besar di lingkungan kita ini, termasuk pengusaha besar. Nah, itu boleh dihitung sekarang. Kalau kemarin dia belum keluarkan zakatnya, itu zakat usahanya. Nah, kalau mau dihitung sekarang, bagus. Sekarang kesempatan, lah dapat enggak penghasilannya itu 83 gram emas. Kalau dihitung dari mulai bulan Muharram tahun lalu sampai bulan sekarang, yaitu bulan Ramadan. Nah, inilah cara menghitung kita. Ini Allah minta pada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang suci kembali nanti ketika Idul Fitri datang 1 Syawal. Maka itu dikatakan Aid. Aid itu kembali. Aidu, ada, aidu, ya aidu. Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitri itu fitrah, kesucian. Jadi kita kembali lagi seperti kita lahir dulu dari rahim ibu kita masing-masing. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini berada dalam keadaan fitrah. Nah, kita terlahir kembali seperti itu. Tapi ada catatan tadi, bersihkan dulu harta kita semuanya, keluarkan zakat fitrahnya, keluarkan kalau tidak cukup zakat sedekahnya gitu.
Sehingga tetap kita keluarkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan kebaikan, bulan kesalehan, bulan peduli, bulan kita menjalin silaturahim hablum minan nas dengan sesama manusia lain. Nah, yang keempat, kita diminta agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Jadilah kamu yaitu orang-orang yang bersyukur. Seperti apa orang yang bersyukur itu? Adalah kita selalu meningkatkan nanti ketaatan dan ibadah kita setelah usai Ramadan. Ramadan ini kan bulan membangun pembudayaan, pembiasaan. Biasa kita puasa sebulan penuh, habis Ramadan lanjutkan puasanya, Senin Kamis atau puasanya Nabi Daud. Itu namanya kita bersyukur. Yang kita sudah lakukan setiap malam, sholat tarawih, sholat malam, lakukan nanti di hari-hari bulan biasanya. Itu namanya pembudayaan, pembiasaan ibadah di malam hari. Maka itu wujud sebagai tanda kita bersyukur. Dalam bulan suci Ramadan kita ke masjid terus. Nah, di bulan-bulan akhir nanti setelah masuk Syawal ke depan, kita biasakan pula. Tidak telap 5 kali dalam sehari semalam, 4 kali. Tidak juga telap 3 kali. Tidak juga sanggup minimal sekali. Tidak juga sanggup sholat di rumah. Tidak juga sanggup, ayo tunggu nanti diantar sholatnya sama-sama di masjid. Nah, itu akhirnya gitu kan. Nah, mumpung kita sekarang mampu berjalan ke masjid, datanglah. Jangan sampai nanti kita digotong oleh orang ramai-ramai baru kita ke masjid. Nah, itu artinya kita sudah jadi almarhum, almarhumah. Jadi Allah minta kita wala'allakum tashkurun. Apa yang sudah kita bangun budayanya di dalam Ramadan ini, kita hidupkan kembali di bulan-bulan Syawal dan bulan seterusnya. Itulah tandanya kita akan mendapatkan predikat takwa, buah Ramadan kita, buah puasa kita, buah ibadah yang kita lakukan sebulan penuh. Barakallah, semoga kita menjadi orang-orang yang suci kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesucian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.